Ratusan siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Kupang keracunan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 80.000 lebih koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Masjid Agung Al-Baitul Qadim jadi saksi sejarah perjuangan umat Muslim di Pulau Timor. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timor Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Ivana Jubliana. Berikut Timor Sepekan selengkapnya. Ratusan siswa di Kota Kupang mendadak muntah dan pingsan setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah. Sebagian dari mereka harus dirawat di rumah sakit. Orang tua trauma dan pemerintah kini masih menyelidiki penyebabnya. Insiden keracunan massal terjadi di SMP Negeri 8 Kota Kupang. Ratusan orang tua siswa mengaku trauma setelah anak mereka mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang disediakan di sekolah. Makanan yang seharusnya memberikan energi dan gizi malah menyebabkan siswa muntah-muntah, pusing hingga pingsan di dalam kelas. Tapi kalau posisi dikasih kayak begini ya pasti ini cari anak di rumah sakit. Anak kita tuh maunya yang sehat begitu, tapi dipikir ya pasti sakit. Orang tua sebagai orang tua sakit. Sebagian siswa yang mengalami gejala parah dilarikan ke beberapa rumah sakit, di antaranya Rumah Sakit Mamami, Rumah Sakit Eskalerik, dan Rumah Sakit Siloam. Mereka mendapatkan perawatan intensif atas gejala yang timbul. Kakak istirahat sakar mana kasihnya? Kakak kira-kira kakak rasa begini karena apa? Makan bergizi kok? Makanan gratis dari sekolah, Kak. Dari kemarin sakit terus. Itu makan apa saja, Kak? Itu daging. Dari pihak sekolah, Kepala SMP Negeri 8 Kota Kupang, Ibu Maria Roslin ikut angkat bicara. Ia mengaku terkejut dengan insiden yang terjadi dan menyatakan bahwa pihak sekolah sudah 2 kali mendapati makanan yang dikonsumsi sudah basi. Karena kami tidak makan, kami tidak melihat bahwa ada gejala apapun. Hanya memang kalau ada basi, saya langsung mengkonfirmasikan ke dapur. Ya. Tapi sejauh ini Pak, basi itu baru 2 kali dan kejadian yang luar biasa baru kali ini. Hingga saat ini, pemerintah Kota Kupang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan makanan tersebut. Sampel makanan sudah diambil untuk diteliti di laboratorium. Tentu saya sebagai pimpinan wilayah, satu, saya menyayangkan kejadian ini. Yang kedua, sebagai pimpinan, walaupun ini ada di dapur, di sekolah dan lain-lain, kita harus, kalau ada kesalahan, kita minta maaf. Kalau ada yang sampai terjadi seperti, harapan kami tidak terulang lagi. Ya kan, yang berikut harus ada tindak lanjut, harus ada evaluasi. Setelah ini kita cari tahu dari mana asalnya makanan itu, kita telusuri. Ini kan ada Pak Dandim dan Pak Waka di sini juga sampaikan hal ini. Pak Wali, dapurnya dari mana Pak Wali yang menyediakan? Saya belum tahu. Ini kan baru terjadi. Saya baru datang ini, baru keliling. Masa belum dapat laporan Pak Wali? Kan biasanya sudah jelas bahwa di SMP ini atau di SMA ini kan jelas dapurnya mana. Kalau dapur itu kan ada banyak. Ini Pak Kelas. Saya tidak hafal, maksudnya ini sekolah ini masuk dapur yang kan dia melayani bisa sampai 3.000 kan kalau tidak salah. Ya, betul. Nanti pulang setelah ini kita minta datanya, ini sekolah masuk di pelayanan yang mana. Dia kan ada radius pelayanan itu. Pak Wali belum dapat laporan dapurnya mana? Belum. Pak Wali bisa panggil kepala SPTG-nya. Bisa dong. Kalau kita perlu penjelasan lebih lanjut, kenapa tidak? Ini kan menyangkut anak-anak sekolah. Keracunan makanan bergizi bukan hal baru di Nusa Tenggara Timur. Kejadian serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain seperti Timur Tengah Selatan dan Manggarai.
tetapi belum ada peningkatan nyata dalam pengawasan kualitas makanan di sekolah. Kasus keracunan siswa di SMP Negeri 8 Kupang menunjukkan bahwa program gizi di sekolah masih menyisakan pekerjaan rumah besar yang belum tersentuh secara serius. Pengawasan longgar, standar makanan rendah, dan penyedia yang tidak diawasi ketat menjadi celah utama. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Pemirsa, polemik keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis yang menimpa puluhan siswa di Kota Kupang masih menyisakan tanda tanya besar, terutama soal sumber makanan yang diduga menjadi penyebab utama. Saat dikonfirmasi, pihak pengelola masih menutup diri dan enggan menemui awak media. Berikut informasi selengkapnya. Setelah insiden keracunan massal yang melanda 186 siswa SMP Negeri 8 Kupang, Tim Liputan Timor TV berupaya mengkonfirmasi langsung dari pihak dapur penyedia makanan bergizi gratis, yaitu pengelola SPPG Kelapa 51, Adityaatman Bahaudin selaku penyedia MBG. Namun usaha ini menemui jalan buntu. Pihak dapur MBG yang dijumpai di lokasi memilih bungkam dan belum mau memberikan keterangan apapun. Di tengah kekosongan informasi dari pihak penyedia, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Dalam pertemuan, pihak BPMP NTT Ishak Bana menjelaskan saat ini mereka sedang melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap standar keamanan pengolahan dan penyajian makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Apa yang terjadi kemarin tadi kami sudah sepakat. Itu adalah menjadi pengalaman berharga bagi semua elemen yang terkait. Dan para penyedia juga sudah berbuka hati nih. Nah, mereka akan membuat yang terbaik untuk anak-anak. Artinya bahwa koordinasi ini jalan. Mereka sangat bersedia untuk memperbaiki diri, untuk menolong anak-anak yang terbaik. Misalnya, ternyata anak-anak merasakan makanan ini misalnya ya, tidak layak lagi, silakan, tidak boleh makan. Dan akan misalnya besok diperbaiki. Dan mereka akan konsisten dengan jadwal yang sudah dikonfirmasi dengan satuan pendidikan oleh kepala sekolah kan. Bahwa kita jam istirahat pertama kita makan, berarti makanan sudah datang lebih awal sehingga jam istirahat itu bisa makan dan sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kelas seperti itu yang tadi kita diskusikan. Nah, tentu tadi kepala koordinator SPPG Kota Kupang sendiri Ibu Novi sudah menyampaikan itu di akhir bahwa yang penting kita sudah pertemuan ini sudah baik. Pertemuan ini juga kita tidak merancangnya bahwa ada kejadian baru kita bertemu, bukan. Tetapi di pertemuan memang sudah terjadi, sudah kita rencanakan, lalu kejadiannya kemarin, gitu kan. Jadi memang pas, saya bilang tadi, memang Tuhan sudah menyediakan waktu yang baik. Sementara itu, orang tua para siswa yang diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG masih menuntut transparansi dan tanggung jawab penuh pihak pengelola dan pemerintah. Ratusan siswa di sekolah yang keracunan hingga kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit berbeda. Ini merupakan keracunan makanan dalam program MBG terbanyak di NTT sejak resmi digulirkan pada Januari 2025. Ironisnya, program yang diklaim meningkatkan gizi anak malah jadi racun di dalam tubuh. Dan kali ini, sekolah yang muridnya menjadi korban berada tepat di sisi Balai Kota Kupang. Bagaimana dengan sekolah lain yang jauh dari pusat pemerintahan? Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur menolak 18 eksepsi yang diajukan Fajar. Eksepsi ini diajukan oleh kuasa hukum Fajar, Ahmad Mubi, bersama rekan kerjanya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A menolak 18 eksepsi yang diajukan oleh Fajar pada Senin 21 Juli 2025 di ruang sidang Cakra Gedung Pengadilan Negeri Kelas 1A. Eksepsi itu diajukan oleh tim kuasa hukum Fajar, yaitu Ahmad Mumi, Andi Alamsyah, Nicholas Lomi, dan Reno Nurjali. Kuasa hukum Fajar, Nicholas Lomi, menanggapi penolakan eksepsi adalah bagian dari proses hukum.
Ia menjelaskan pentingnya pengajuan eksepsi untuk memberikan gambaran kepada majelis hakim atas keberatan dari pihaknya. Nicholas Lomi bersama rekan-rekan kuasa hukum Fajar telah menyiapkan agenda pembuktian dalam persidangan berikutnya. Pertama perlu kami sampaikan mengenai eksepsi kami tolak oleh majelis hakim itu, esensinya adalah maksud dari eksepsi paling tidak memberikan gambaran peristiwa kepada majelis hakim, sehingga pada saat pembuktian nanti pemeriksaan saksi dan surat, majelis hakim sudah bergambaran yang menjadi item-item keberatan kami. Itu paling utama. Masalah dikabulkan atau tidak itu bukan paling utama itu. Yang paling utama bahwa dengan eksepsi ini majelis hakim memahami keberatan-keberatan kami, dan itu yang akan kami buktikan dalam persidangan nanti. Gitu. Nah, jadi kami tidak persoalkan eksepsi kami ditolak atau gimana, tidak, kami tidak keberatan itu. Nah, selanjutnya mengenai pokok perkara, ya, persidangan akan dilaksanakan pada Senin minggu depan, dan kami sudah siap juga untuk itu. Ya, kami sudah siap juga untuk membuktikan bahwa apakah saksi-saksi benar-benar mereka alami sendiri atau bagaimana. Ya, nama saksi siapa melihat, mendengar, merasakan sendiri. Apakah itu benar-benar terjadi atau tidak? Yang penting saja perlu sampaikan. Kalau untuk pokok perkara kami tim hukum sudah siap menghadapi. Kuasa hukum Fajar mengatakan akan menyiapkan agenda untuk menghadapi persidangan selanjutnya dengan baik. Sidang kasus asusila Fajar akan digelar pekan depan pada tanggal 28 Juli 2025. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan bermotor serta menertibkan aturan lalu lintas dan pelaksanaan operasi Patuh Turangga 2025, Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota melakukan razia kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan bermotor serta menertibkan aturan lalu lintas dan pelaksanaan operasi Patuh Turangga 2025, Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota melakukan razia kendaraan bermotor. Menurut Wakasat Lantas Polresta Kupang Kota, Ibtu Ali, sasaran dalam operasi dan razia lalu lintas kali ini adalah pengemudi kendaraan roda 2 yang membonceng lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia, penggunaan alat komunikasi selama berkendara, pengguna roda 2 maupun roda 4 yang mengkonsumsi alkohol, serta penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Turangga 2025 sasaran yang pertama itu mengendarai kendaraan bermotor bonceng lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm standar SNI, juga mengendarai kendaraan bermotor menggunakan alat komunikasi atau handphone. Yang berikutnya menggunakan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mengkonsumsi minuman keras atau minuman yang beralkohol. Sasaran yang berikut, kendaraan roda 4 pada saat mengendarai tidak menggunakan safety belt. Itu sasaran yang target untuk sesuai operasi Patuh. Terus kendaraan yang kami jaring atau yang untuk sementara kami amankan kurang lebih di 2 titik yang berbeda. Yang pertama di Jalan Siliwangi, tepatnya di samping toko Sahabat, toko Emas, itu kendaraan roda 2 jumlahnya kurang lebih 40 unit. Dan sudah dikasih teguran baik tilang maupun kita edukasi. Dalam razia yang dilakukan di 2 lokasi tersebut, pihak Satlantas Polresta Kupang Kota mengamankan sebanyak 40 unit roda 2 yang ditilang maupun diedukasi. Sebagian besar pelanggar tidak menggunakan helm dan kelengkapan surat yang tidak lengkap, serta melawan arus lalu lintas. Dengan operasi Turangga Polresta Kupang Kota, diharapkan masyarakat bisa lebih tertib dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia resmikan 80.000 lebih koperasi desa, kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.